Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Gelamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Medang. Kelanjutan dari Medang Mataram sekarang ini adalah Medang Galuh. Pemirsa, di keterangan saya yang terdahulu, setelah tahun 928, Medang Mataram mengalami pralaya, kehancuran total. Hampir seluruh kerabat kerajaan tewas karena ditimpa gunung Merapi yang marah meletus hebat, sehingga korban tidak terkirakan. Bahkan sampai dengan kali, sawah, dan tempat-tempat bersejarah, misalnya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Kalisari, semuanya dalam keadaan terkubur tanah. Nah, oleh sebab itu, Empu Sendok dan istrinya Sri Isana Warti harus mengungsi karena daerah sudah tidak bisa dipertahankan. Harus mengungsi ke timur, daerah yang lebih aman. Oleh sebab itu, pada tahun 928 dimulailah perjalanan pengungsian Empu Sendok menuju ke arah timur. Dalam pengungsian ini kurang lebih ada 1.000 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, dan termasuk para biksu. Pemirsa dimanapun Anda berada, perjalanan Empu Sendok dari Jogja, Mataram menuju ke timur, arahnya adalah ke Pacitan. Setelah sampai di Pacitan, kemudian Empu Sendok memerintahkan untuk bermukim karena perlu istirahat, perlu menyegarkan baik itu fisik maupun rohani. Oleh sebab itu, di Pacitan bermukim selama 1 bulan. Setelah dirasa cukup, maka Empu Sendok melanjutkan perjalanan ke timur. Maka yang dituju adalah Tulung Agung. Di Tulung Agung, Empu Sendok memerintahkan untuk berhenti dan beristirahat. Dan di Tulung Agung cukup lama, yaitu 3 bulan beristirahat di sana. Nah, setelah diperkirakan cukup istirahatnya, maka perjalanan lebih panjang lagi ditempuh, yaitu dari Tulung Agung kemudian berjalan ke utara menuju ke sebuah tempat, yaitu Tamlam. Tamlam itu kalau sekarang adalah Tembelang, yaitu wilayah Jombang. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di Tamlam, Empu Sendok merasa hatinya srek karena tempat ini sangat strategis. Jauh dari gunung berapi, tetapi dekat dengan berantas. Nah, oleh sebab itu, Tamlam menurut Empu Sendok sesuai dengan apa yang dipilih untuk mengamankan sebuah ibu kota kerajaan. Maka dibangunlah Tamlam sebagai ibu kota Medang. Ternyata setelah 8 tahun berada di Tamlam,
yaitu 936. Empu Sendok melihat sebuah daerah yang lebih strategis dari Tamlam, yaitu Watu Galuh. Oleh sebab itu, Empu Sendok memerintahkan untuk pindah ke Watu Galuh. Watu Galuh itu kalau sekarang adalah Megaluh. Maka berjalanlah menuju ke arah barat. Dari Tamlam menuju ke Megaluh atau Watu Galuh itu kurang lebih 8-9 kilo. Maka di tempat itu dibangun ibu kota Medang untuk melanjutkan pemerintahannya. Ternyata setelah 1 tahun berdiri ibu kota, terjadi sebuah peristiwa, yaitu pada tahun 937. Tiba-tiba Watu Galuh diserbu oleh pasukan dari arah utara. Nah, untung saja Telek Sandi sudah cengkiling terlebih dahulu, waspada terhadap gerombolan orang-orang yang berasal dari laut menuju ke arah Watu Galuh. Oleh sebab itu, Empu Sendok segera memerintahkan pasukan untuk menyeberang Kali Brantas, menghadang para musuh itu. Jangan sampai musuh mendekati Kali Brantas, karena sangat berbahaya, apalagi bisa menyeberang. Kalau bisa menyeberang ke timur Kali Brantas, dengan sendirinya pertempuran itu akan terjadi di ibu kota. Oleh sebab itu, para prajurit dikirim menuju ke sebelah barat Kali Brantas dan terus berjalan ke arah barat. Ternyata bertemulah musuh di Anjuk Ladang. Kalau sekarang ini adalah Nganjuk. Maka terjadilah pertempuran hebat di Anjuk Ladang ini. Dan juga penduduk lokal yang ada di tempat itu membantu untuk melakukan perlawanan melawan musuh. Ternyata musuh ini berasal dari Sriwijaya. Memang Sriwijaya adalah musuh bebuyutan dari Medang sejak Medang Mataram. Sekarang pun keturunan-keturunan dari Bala Putra Dewa tidak terima kalau Medang itu masih ada. Oleh sebab itu, sampai dimanapun Sriwijaya akan mengejar Medang. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata kepahlawanan Empu Sendok dan para prajurit Medang Galuh ini bisa diandalkan. Apalagi disokong oleh penduduk Anjuk Ladang yang juga berjuang gigih membela kewibawaan dari Empu Sendok. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pasukan dari Sriwijaya ini lari kocar-kacir menuju ke utara. Kembali, ada yang ke barat, ada yang ke utara. Nah, kemenangan di pihak Empu Sendok.
Pemirsa dimanapun Anda berada, mulailah Empu Sendok menata kehidupan ekonomi masyarakat, apalagi daerah-daerah yang terdekat seperti Jombang, kemudian sampai ke Tulungagung, itu menjadi wilayahnya, kemudian sampai di ujung Galuh, Pasuruan, dan Malang. Pada saat Empu Sendok menjabat sebagai Raja Medang Megaluh atau Medang Watu Galuh, wilayah sudah sampai ke Pasuruan, Malang, ujung Galuh, sampai Tulungagung. Dan ada tambahan wilayah di barat, yaitu di Loaram, Beluro. Loaram itu wilayahnya meliputi Beluro, Cepu, Padangan, dan Bojonegoro. Itu adalah Loaram. Nah, akhirnya Empu Sendok bisa menghidupkan pelabuhan-pelabuhan di ujung Galuh, pelabuhan-pelabuhan yang ada di utara, yaitu di Tuban. Empu Sendok sebagai seorang pendiri kerajaan berjuang gigih untuk kemakmuran rakyatnya. Kemudian pada tahun 947 Empu Sendok wafat. Ternyata Empu Sendok ini tidak memiliki seorang putra. Empu Sendok hanya memiliki satu putri, sebagai putri ontang-anting, tidak punya saudara. Nah, saat ayahnya meninggal, dia masih belum punya suami. Makanya dia bertekad untuk menjadi raja wanita, Prabu Putri pertama di Jawa bagian wetan, yaitu Sri Isana Tunggawijaya, yang menjabat sebagai Prabu Putri tahun 947 sampai 948. Loh, kok hanya 1 tahun? Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata pada tahun 948 Sri Isana Tunggawijaya ini mendapatkan jodoh seorang laki-laki gagah perkasa dari Bali. Akhirnya suaminya yang gagah perkasa dari Bali ini diserai tanggung jawab untuk memikul tanggung jawab, yaitu menjadi raja di Medang Watu Galuh. Siapa dia? Dia adalah Sri Lokapala. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Empu Sendok, Sri Lokapala yang bahu-membahu dengan permaisurinya membangun rakyat Medang Watu Galuh, menghidupkan perekonomian dalam bidang pertanian, pengairan-pengairan dia tata sedemikian rupa, pelabuhan-pelabuhan dihidupkan, pandai-pandai besi mulai disebar kemana-mana, didorong untuk kemajuannya. Pedagang-pedagang pasar dihidupkan. Itu semuanya adalah untuk menghidupkan perekonomian Medang Megaluh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sri Lokapala yang menjabat tahun 948
sampai dengan 985. Setelah itu diserahkan kepada putranya, yaitu Sri Makutha Wangsawardhana. Sri Makutha Wangsawardhana mulai memerintah tahun 985 sampai tahun 990. 990 Sri Makutha Wangsawardhana ini menjadi raja Medang Watugaluh, sama seperti ayahnya, melanjutkan perjuangan ayahnya dan eyangnya, yaitu Empu Sendok. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sri Makutha Wangsawardhana ini mempunyai 2 orang putra. Yang pertama adalah wanita, yaitu Mahendrata, gadis cantik dari Watugaluh ini. Kemudian dilamar oleh seorang raja dari Bali, yaitu Udayana. Maka dengan berat hati Sri Makutha Wangsawardhana melepas kepergian putrinya untuk dibawa kembali. Sri Makutha Wangsawardhana ini memerintah sampai tahun 990. Hanya 5 tahun. Kemudian dilanjutkan kepada putra laki-lakinya, yaitu Dharma Wangsa Teguh, yang mulai memerintah tahun 990 sampai dengan tahun 1016. Pemirsa dimanapun Anda berada, Medang Watugaluh ketika dipegang oleh Dharma Wangsa mengalami zaman keemasan. Perdagangan yang ada di pasar-pasar tradisional begitu ramai, pelabuhan-pelabuhan begitu ramai, semuanya makmur. Pertanian bisa dijual sampai keluar pulau. Nah, oleh sebab itu Dharma Wangsa berpikir harus menguasai laut untuk menjual barang-barang hasil kerajinan masyarakat Medang Watugaluh, hasil pertanian masyarakat Medang Watugaluh. Nah, perdagangan yang melewati laut ini syaratnya laut harus aman. Nah, pada saat itu yang menguasai laut mulai Selat Malaka sampai ke Laut Jawa seakan-akan adalah Sriwijaya. Nah, oleh sebab itu Dharma Wangsa mencoba untuk membangun armada yang kuat. Nah, tahun 1010 Dharma Wangsa mencoba untuk menyerbu Sriwijaya. Ternyata armada laut Sriwijaya yang katanya tangguh ternyata berhasil dibobol oleh armada laut Dharma Wangsa, sehingga nyaris mulai Selat Malaka sampai ke selatan, sampai ke Selat Balitung, sampai ke Selat Sunda, semuanya bisa dikuasai oleh Dharma Wangsa.
sehingga Dharmawangsa disegani oleh Sriwijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah kejadian yang sungguh tidak diduga oleh Dharmawangsa. Ada seorang raja bawahan yang berasal dari Lo Aram datang ke Watu Galuh untuk melamar anak dari Dharmawangsa. Karena Dharmawangsa ini memiliki anak gadis yang begitu cantik. Namanya adalah Ratu Galuh Sekar Kedaton. Ratu Galuh Sekar Kedaton ini memang luar biasa kecantikannya. Nah, datanglah Raja Worawari, penguasa Lo Aram, untuk melamar putri itu. Tapi sayang, waktunya tidak tepat. Karena di saat Raja Worawari datang menemui Dharmawangsa, Dharmawangsa sudah berbicara dengan saudaranya yang ada di Bali, yaitu Mahendrata, untuk menjodohkan putrinya dengan anak Raja Bali, yaitu Raja Udayana, yang tidak lain adalah Erlangga. Nah, karena sudah terjadi pembicaraan antara Udayana dengan adiknya, yaitu Dharmawangsa, untuk berbesanan, tentu saja Dharmawangsa menolak lamaran itu. Ini sakit hati Aji Worawari, merasa dirinya terhina, ditolak lamarannya. Oleh sebab itu, Aji Worawari lari menemui Raja Sriwijaya. Saat di Sriwijaya terjadi pembicaraan bagaimana caranya untuk menjatuhkan Medang Watu Galuh. Nah, oleh sebab itu, upaya dari Aji Worawari disokong sepenuhnya oleh Sriwijaya. Sriwijaya menyiapkan 10.000 prajurit. Kemudian 10.000 prajurit itu tidak dikonsentrasikan pada suatu tempat, tetapi disebar ke pesisir. Oleh sebab itu, kesepakatan ini disetujui. Maka dimulailah pengiriman pasukan Sriwijaya secara berangsur-angsur yang ditempatkan pada kantong-kantong, yaitu Jepara. Kemudian menuju ke wilayah barat, yaitu Semarang, Simongan. Kemudian ke timur, yaitu ke Pati, Juwono. Kemudian di Mloro, yaitu ke Lo Aram sendiri. Jumlah yang dikirimkan ke Jawa itu dengan cara menyamar sebagai para pedagang, jumlahnya 10.000, bukan main-main. Nah, setelah Aji Worawari dan raja-raja bawahan menerima undangan, saat Dharmawangsa menikahkan putrinya Ratu Galuh Sekar Kedaton dengan Erlangga, maka semuanya sudah disiapkan.
Karena Watu Galuh saat itu tidak menduga kalau Aji Warawari akan melakukan serbuan secara mendadak. Maka strategi yang dilakukan oleh Aji Warawari terhadap para prajurit dari Sriwijaya, yaitu akan menyerbu saat terjadi pesta perkawinan dan di saat orang-orang itu sudah dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan kelelahan. Ternyata benar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1016. Medang Watu Galuh disapu habis. Inilah yang disebut dengan peristiwa Praloyo, yaitu pembunuhan secara massal yang dilakukan oleh Aji Warawari yang disokong oleh Sriwijaya. Satu orang lolos, yaitu Erlangga dan Narotama, teman setianya dari Bali. Akhirnya Erlangga bersama Narotama lari ke utara, menyeberangi Sungai Berantas. Kemudian dia bersembunyi di tempat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Ikuti terus sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.